Selamat pagi Happy Investor. Kembali lagi bersama saya Ajeng dalam acara Morning Fresh hari ini tanggal 8 Juli 2021. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita akan review bagaimana market kemarin dan bagaimana pergerakan market hari ini. Untuk market hari ini kita lihat. Jika kita review market kemarin, untuk IHSG sendiri kita lihat kemarin sempat mengalami penurunan tipis ya, 0,05% dan berada pada level 6.044. Lalu kalau kita lihat dari indeks global, di sini ketiga indeks utama AS kembali menguat secara serempak pada perdagangan kemarin. Itu kita lihat bahwa Nasdaq dan S&P 500 itu mengalami rekor tertinggi. Nah, kalau lihat dari Nasdaq, ini saham-saham sektor teknologi kita lihat kembali mengalami kenaikan dikarenakan terdorong oleh penurunan imbal hasil dari benchmark US Treasury 10 tahun. Nah, dini hari tadi itu ada rilis rapat notulen dari The Fed bulan Juni kemarin yang mengindikasikan bahwa The Fed ini ternyata belum memberikan indikasi kapan akan dimulainya tapering. Kemarin itu kan memang sempat ada maju ya dari 2024 kemudian dimajuin ke 2023, terus ada indikasi juga ternyata dimajuin untuk untuk tahun depan. Cuma ternyata dari rapat The Fed bulan Juni belum ada indikasi kapan akan dimulainya tapering ini sendiri. Dari bursa domestik tadi saya sudah sampaikan bahwa terjadi penurunan, namun penurunan ini sendiri disebabkan oleh adanya transaksi net asing kemarin ya. Net sale asing itu sebesar 188 miliar. Kemudian dari sektor real sendiri yang mengalami pelemahan tertinggi itu dari sektor energi sebesar 0,82%, sementara sektor healthcare di sini mengalami penguatan atau peningkatan 0,94%. Dari domestik hari ini kita lihat bahwa Bank Indonesia ini akan menjadwalkan rilis indeks keyakinan konsumen atau IKK pada periode Juni. Nah, di sini investor akan melihat nih, secara Juni kemarin kan kasus COVID-19 itu sudah mulai naik. Apakah akan mempengaruhi IKK ini sendiri atau tidak dengan pemberlakuannya PPKM darurat ini sendiri. Nah, secara teknikal, pergerakan IHSG hari ini kami prediksi akan berpotensi untuk rebound terbatas dengan rentang di level 5950 hingga 6130. Kemudian kita bahas dari company news satu persatu. Di sini company news yang pertama kita punya Wika, di mana Wika ini mencatatkan kontrak baru sebesar 10,5 triliun hingga semester 1 tahun ini. Lalu komposisinya yaitu perolehan ini sebanyak 65% diperoleh dari sektor infrastruktur, sementara dari sektor kontrak-kontrak industri penunjang lainnya itu sebanyak 25%, sisanya itu diperoleh dari EPC dan gedung. Nah, kontrak baru ini sendiri tumbuh ya 208,82%. Secara kita tahu bahwa tahun kemarin selama semester 1 kan memang sempat terhambat ya proyek-proyek baru karena baru mulai terjadinya pandemi. Nah, perolehan ini mencerminkan capaian kontrak baru sebesar 26,16% dari total target tahun ini. Dari emiten yang kedua kita punya DMAS atau Pura Delta Lestari, di mana emiten properti ini mencatatkan kinerja positif selama semester 1 dengan perolehan marketing sales sebesar 905 miliar. Nah, kontribusi dari capaian marketing sales ini itu berasal dari penjualan lahan industri seluas 43,3 hektar. Penjualan lahan industri ini juga didominasi oleh sektor otomotif dan data center. Yang ketiga ada emiten SQMI, emiten penambang emas PT Wilton Makmur Indonesia, yang mencatatkan penjualan emasnya itu sebesar 2.925 gram pada semester 1 ini. Kita lihat angka ini turun dari tahun lalu dengan periode yang sama sebesar 6%, karena perlu kita ketahui bahwa saat-saat ini memang SQMI ini masih membangun fasilitas pemrosesan flotation and carbon inlage berkapasitas 50 ton per hari. Jadinya memang SQMI ini saat ini masih berfokus untuk pembangunan itu dan belum melakukan produksi emas dalam jumlah besar. Kemudian kita lanjut dari berita domestik.
Per kemarin Bank Indonesia ini melaporkan atau merilis data bahwa cadangan devisa Indonesia untuk bulan Juni itu meningkat 0,7 miliar US dollar atau 0,51% dari posisi bulan Mei yang tercatat 136,4 miliar. Nah, kita lihat di sini bahwa peningkatan ini itu dipengaruhi oleh penerbitan sukuk global pemerintah serta adanya penerimaan pajak dan jasa. Nah, menurut Bank Indonesia, posisi cadangan devisa bulan Juni ini itu setara dengan pembiayaan 9,2 bulan impor atau 8,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kita lihat di sini kenaikan tingkat devisa ini termasuk sentimen yang positif ya, termasuk sentimen yang baik. Kenapa? Karena dengan meningkatnya cadangan devisa itu dapat menjadi amunisi untuk Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai rupiah. Nah, dengan stabilnya nilai rupiah nanti itu dapat menjadi penarik dari investasi-investasi atau investor luar negeri untuk masuk ke Indonesia karena kerugian akan selisih kursnya menjadi minim. Nah, kalau kita lihat dari Global News, di sini masih terkait dengan notulen yang hasil rapat The Fed yang rilis dini hari, dikabarkan bahwa The Fed masih tenang. Tenang di sini dalam arti dari hasil rapat itu belum adanya indikasi akan bahwa The Fed akan melakukan proses tapering dalam waktu yang cepat. Sedangkan dari beberapa anggota rapat itu mengindikasikan bahwa sebenarnya pemulihan ekonomi ini dapat berjalan lebih cepat dari dugaan. Kemudian diiringi juga kenaikan pesat inflasi, nah yang mendukung The Fed untuk mulai melepaskan pedal gas atau mulai melakukan proses tapering. Tapi kalau kita lihat ternyata dari hasil rapat semalam, Fed masih belum mengindikasikan akan melakukan tapering dalam waktu dekat. Oke, kita lihat dari kalender domestik. Per hari ini itu akan dirilis, seperti saya tadi bilang, akan dirilis indeks keyakinan konsumen yang sebelumnya pada bulan lalu itu mengalami kenaikan menjadi 104,4. Nah, kita lihat dari hari ini apakah kenaikan kasus COVID pada bulan lalu akan mempengaruhi IKK pada bulan Juni atau tidak. Kemudian akan dirilis juga dari US, itu National Jobless Claim. Dari corporate calendar per tanggal 8 Juli ini ada RUPS beberapa emiten yaitu TRIM, KEBAK, INTP, GGRM, dan ASRM. Kemudian ada right issue dari BNLI dan BBHI. Oke, secara teknikal kita bahas rekomendasi dari NH Korindo. IHSG sendiri per hari ini kita prediksi akan bergerak upward atau rebound pada rentang level di 5950 dan 6130. Dengan chart di sini kita lihat membentuk hanging man, MACD juga mulai negatifnya mengecil dan stokastik masih uptrend. Untuk rekomendasi pertama kita punya BBRI, kita rekomendasikan buy dengan target price 4090 dan stop loss di 3800. Di sini kita lihat dari penurunan harga kemarin, kita bisa mengambil BBRI di area bottom fishing. Terlihat juga MACD-nya walaupun masih negatif, namun indikator stokastiknya sudah berada di area oversold. Kemudian rekomendasi kita yang kedua itu dari PRDA atau Prodia Widya Husada, ini dari sektor healthcare. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 9.000 dan stop loss di 7.200. PRDA ini kita lihat di sini secara trennya masih riding ya. Kemudian ditunjukkan juga dengan MACD positif dan stokastik ini masih dalam tren uptrend. Oke, rekomendasi kita yang ketiga datang dari emiten rokok yaitu GGRM. Di sini kita rekomendasikan buy dengan target price 47.000 dan stop loss di 40.200. Di sini chartnya membentuk spinning dengan MACD positif dan stokastiknya menunjukkan downtrend. Selanjutnya kita rekomendasikan emiten Indi. Kita rekomendasikan buy dengan target price 1485 dan stop loss di 1300. Di sini kita lihat bahwa Indi sudah berada pada area bottom fishing. Kemudian MACD-nya juga masih positif dan stokastiknya masih uptrend. Emiten yang terakhir itu kita rekomendasikan Exal. Kita rekomendasikan untuk buy dengan target price 2730 dan stop loss di 2560. Di sini chartnya mengindikasikan inside bar, di mana MACD-nya masih negatif, namun stokastiknya sudah berada di area oversold. Oke,
Mungkin itu saja, sekian dari review kita hari ini dan rekomendasi kita hari ini dan beserta review market kemarin. Salam dari saya, sekian dari saya. Selamat pagi, salam trading, happy investor.